NIM 190165 dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan PGSD tahun 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai satu anak dan satu orang tua. Apa ya? Pada kesempatan kali ini wawancaranya itu bertema tentang berbagai pekerjaan. Jadi pada video ini saya akan membahas bagaimana tentang anak mengetahui pekerjaan atau cita-cita dia, atau kira-kira cita-cita anak termotivasi nggak ya dari background pekerjaan orang tua itu sendiri, dan anak kira-kira bisa melihat nggak apa sih pekerjaan orang tua mereka seperti itu. Nah, kalau dari orang dewasa itu sendiri, mungkin saya akan mengambil dari salah satu orang tua siswa. Saya akan membahas tentang bagaimana sih orang tua melihat perkembangan anak melalui pekerjaan yang mereka sedang kerjakan, karena kan pasti pekerjaan orang tua tidak hanya untuk mengurus anak ya, atau mungkin dengan ibu yang berkarir seperti itu, bagaimana mereka bisa memanage waktunya dan bagaimana mereka tetap memahami konsep pembelajaran anak dengan masa pandemi yang seperti ini. Seperti itu. Jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Halo, aku lagi ngomong sama siapa nih? Kalista sekolah di mana? Bina 1 Kalista kelas berapa sih sekarang? kelas 5A. Kelas 5A. Kalista sekarang belajarnya di rumah atau di sekolah? Kadang di rumah, kadang di sekolah. Kadang di rumah, kadang di sekolah itu waktunya berapa hari? Misalnya di sekolah berapa, di rumah berapa hari? Kalau di sekolah 3 hari, di rumah 3 hari. Berarti sekolahnya selang-seling? Iya. Oh gitu. Nah, Kalista tahu nggak pekerjaan mama sama papa itu apa? Papa kerja apa? Kerjaan Sama kalau mama? sama mama ibu. Kalau ibu rumah. Nah, kira-kira Kalista kalau ngelihat pekerjaan mama sama papa, Kalista mau kerja jadi apa sih? Aku pengen jadi dokter Oh, Kalista mau jadi dokter. Kenapa Kalista mau jadi? karena terinspirasi sama mama. Oh, Kalista suka hewan? Iya. Nah, karena Kalista suka hewan, Kalista ada nggak orang yang misalnya nih Kalista ngelihat saudara, om atau tante yang dokter hewan itu ada nggak? Enggak. Nggak ada, cuma karena emang pengen aja. Kalista belajarnya kan berarti kan kadang masuk sekolah, kadang di rumah. Iya. Kalista lebih suka seperti itu atau lebih suka langsung masuk sekolah setiap hari atau di rumah setiap hari? Langsung masuk sekolah. Karena apa? Karena senang aja gitu tuh ketemu teman-teman. Oke. Emang kenapa sih kalau belajarnya di rumah setiap hari? Karena kalau aku nggak pintar-pintar, Oh, jadi kadang suka nggak dijelasin. oh, gurunya suka nggak ngejelasin, tiba-tiba ngasih tugas ya? Oke. Nah, kan Kalista mamanya ibu rumah tangga. Kalista kalau di rumah belajarnya sama siapa? Belajarnya sama Sama mama. Jam belajarnya tuh jam berapa? kadang jam 8 atau Jam 8 jam 9 pagi. Berapa lama sih kira-kira Kalista kalau belajar? 9. Tergantung selesainya. Iya. Oke. Berarti Kalista di rumah belajarnya sama mama. Kalista les nggak? Iya. Les. Iya. Berarti mama memfasilitasi Kalista lewat les juga. Iya. Lewat barang elektronik, entah handphone, atau laptop juga nggak? Iya. Enggak, cuma les aja. Tapi Kalista sering main handphone? Kadang karena Oh, untuk hiburan aja berarti? Tidak untuk sekolah? Terima kasih ya Kalista ya. Nah, sekarang saya lagi bersama Bunda siapa ini? Bunda Atar. Bunda Atar. Berarti Atar itu sekolahnya di mana Bunda? Atar sekarang keterima di SDN 01 Sawangan. Kelas berapa nih Bun? Kelas 1. Kelas 1. Nah, berarti Atar itu sekarang sistem belajarnya di sekolah gimana nih Bunda? Untuk
Sebelumnya sih masih daring, tapi 2 minggu terakhir ini lagi belajar untuk coba tatap muka. Tapi tatap mukanya masih belum full, jadi masih selang-seling seminggu itu 3 kali, karena Senin tatap muka, Selasa daring, Rabu tatap muka, daring lagi, baru tatap muka lagi. Bunda sendiri pekerjaannya apa nih? Saya kerja di gudang garam. Ayahnya kan kerja juga. Iya. Nah, tapi Bunda mungkin masih kerja di rumah kali ya? Iya, saya masih WFH. Nah, berarti dengan kesibukan Bunda itu dan Atar sendiri lagi belajar, lagi bantuan nih ya, berarti campur-campur. Kesulitannya apa gitu Bunda? Agak sulit sih ya, soalnya kan ini anak pertama, jadi belum tahu nih cara ngajarin anak SD yang udah sekolah formal ya. Kalau mereka masih TK, jadi masih agak setengah santai. Karena udah formal, jadi agak takut-takut juga mau ditegasin, tapi memang dia masih belum ngerti ini namanya sekolah nih kayak gini loh gitu. Tapi nggak ditegasin, ngelos, takutnya jadi kayak ngerasa sekolah nggak penting kayak gitu. Jadi masih tarik ulur aja. Terus juga belum dengan sikon, karena belajar di rumah pada saat daring itu dia punya adik yang masih kecil. Jadi saat dia lagi belajar ngerjain tugas, adik ini ngegangguin. Jadi kita tuh membagi waktu untuk biar Atarnya fokus sama biar adiknya nggak gangguin itu agak susah. Dari hal tersebut kira-kira caranya Bunda buat pembelajaran ini tetap berlangsung secara efektif itu gimana? Berharapnya sih udah langsung full tatap muka lagi ya, kayak dulu lagi sebelum corona. Karena ya kalau kayak gitu kan emang sebenarnya harusnya fungsinya guru yang ngajarin anak sekolah gitu. Karena kalau di rumah ya kalau ujungannya ibunya bisa ngajarin full kayak layaknya guru, ya buat apa guru gitu kan rasanya. Ya jadi setidaknya berharapnya sih full kayak dulu lagi. Jadi kita lagi lebih nonton sama waktunya. Jelas, oh ini jam sekolah, oh ini jam main, oh ini jam dia istirahat. Kalau kayak gini kayaknya dia saru yang namanya anak baru dari TK yang cuma belajar bermain, sekarang udah harus belajar formal, harus ngerti waktu kapan belajar, kapan sekolah, kapan bermain, tapi dia jadi masih bingung gitu. Makanya mudah-mudahan sih pemerintah juga harus merubah sistemnya lagi kayak dulu. Nah, Atar kan baru pertama kali sekolah formal kayak gini, terus juga ternyata mungkin tidak sesuai ekspektasi dia ya Bun. Iya, yang dia mau kenal teman-temannya juga. Teman-temannya sekarang ada berapa banyak sih? Ada siapa aja sih? Dan dia belum bisa ketemu semuanya. Berarti kurang buat interaksi sama kurang interaksi, dan gurunya juga dia jarang interaksi sama guru ya. Iya. Cenderung ibunya malah yang interaksi. Jadi nggak ada tektokannya ya Bun kalau kayak Iya, gitu. jadi juga dia nggak ngerti. Dipikir dia gurunya sekarang memang yang bisa ngajarin dia nyanyi lagi kayak waktu di TK Iya. kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu, Bunda ngerti, Bunda ngerti. Bunda, menurut Bunda motivasi belajar Atar sekarang kayak gimana? Jadi Menurut kah atau dia tetap sebenarnya termotivasi dia ada untuk motivasinya tuh banyak, cuma dia tuh tadi mindsetnya masih belum tahu nih. Ini sekarang belajarnya udah harus yang serius loh, udah nggak bisa main-main kayak waktu TK kayak gitu. Itu yang gimana saya lagi cari tahu tuh cara mindset dia tuh udah harus tahu, oh sekarang kamu udah harus sekolah belajarnya benar, udah nggak bisa main-main lagi kayak gitu, udah harus disiplin waktu kayak gitu. Kalau untuk belajar sih sebenarnya dia punya kemauan tinggi, cuma karena di sini belum ada motivasi kayak teman-teman yang dia lihat oh belajar, yang dia lihat hanya adanya main. Iya. Jadi dia taunya belajarnya sambil masih main-main kayak gitu. Nah, Bunda sendiri kan mau kerja. Kalau menurut Bunda kira-kira itu kualitas belajar anak itu lebih baik di saat misalnya Bunda sambil kerja atau bersama anak yang masih di rumah tangganya gitu. Sebenarnya sih kalau kayak gitu dua-duanya mah baik-baik aja, sama aja. Tergantung tipe si ibunya ini nih mau meluangkan waktu untuk ngajarin si anaknya atau tidak. Percuma aja dia ibu rumah tangga tapi dia tipenya tuh yang cuek sama anaknya. Udahlah biarin aja, kasih handphone aja.
ya pokoknya kasih ini aja deh, kasih YouTube kan saya tetap pengajaran, berharap si anak belajar sendiri. Ya bisa juga ternyata dia ibu wanita karir, tapi dia punya waktu, ngeluangin waktu untuk ngajarin anaknya, ya kan lebih bagus juga. Jadi nggak harus dia ibu rumah tangga atau dia wanita karir, lebih baik buat ngajarin anaknya tuh semua tergantung ibunya. Kalau dari anaknya sendiri, mungkin kan Atar memiliki motivasi belajar yang baik gitu. Nah, kira-kira menurut Bunda sendiri, kalau misalnya wanita ibu berkarir sama ibu rumah tangga itu ngaruh nggak kalau dari anaknya sendiri, misalnya kualitas anaknya sendiri itu? Mungkin sih harusnya sih enggak ya, gimana yang tadi si ibunya ini menegaskan cara dia mendidik anaknya tuh tahu waktu, kapan waktu belajar, kapan waktu dia bermain, kapan waktu dia harus istirahat, kayak tidur atau mandi lah segalanya kayak gitu. Jadi menurut Bunda, kalau maksudnya anak mah nggak berpengaruh besar Nggak, ya nggak dalam proses berpengaruh. belajar. Paling kalau masalah dia kerja atau di rumahnya si ibu sih paling masalahnya sih quality time untuk keluarga ya. Kalau untuk masalah belajar sih harusnya nggak ada masalah. Nah, karena Bunda kerja, pasti kan waktunya kan juga kepotong-potong dong. Iya, lebih sedikit. Iya, harus ngajarin Atar, harus ngajak bermain juga, harus kerja juga, gitu kan. Harus urus rumah juga. Nah, kira-kira Bunda ngasih fasilitas lain nggak buat Atar belajar? Sekarang sih udah lagi bahan pertimbangan ya, mau nyoba kasih aplikasi belajar online yang les kayak gitu. Sekarang kan udah banyak loh. Cuma masih belum tahu nih Atarnya ini nih apa ya, tertarik atau tidak. Jadi takutnya udah langganan ternyata dia tertarik, terus sama aja bohong ya. Tapi lagi dicoba, soalnya kan kasihan juga kalau dikasih gadgetnya hanya cuma buat nonton YouTube biasa yang cuma anak-anak. Jadi lebih alangkah baiknya dikasih YouTube-nya tapi yang mendidik sekalian belajar. Oke. Nah, tapi kalau untuk gadget, Bunda mau fasilitas anak gadget? Sebenarnya enggak, gadget kita kasih pada saat karena guru udah ngasih tugas, baru kita kasih tahu oh ya udah karena tugasnya di handphone, sebagian ada di buku paket yang udah dikasih sama sekolah. Tapi pada saat dikasih tugasnya yang harus nonton di handphone ya kita kasih gadgetnya atau di laptop kayak gitu. Tapi untuk free video call kayaknya enggak. Kalau untuk ini, kita bahas soal pendapatan. Menurut Bunda sendiri, atau mungkin Bunda melihat dari ibu yang lain, dari ibu teman-teman Atar yang lain, pasti kan berbagai macam pendapatan lah Bunda bisa melihat. Menurut Bunda itu, orang tua yang memiliki pendapatan menengah ke atas itu akan membuat kualitas belajar anak baik dengan fasilitasnya atau apapun itu, atau dengan perhatiannya, atau berarti orang tua yang memiliki pendapatan menengah ke bawah itu bisa membuat anak memiliki kualitas belajar yang kurang baik atau sebaliknya gitu. Sebenarnya sih secara tidak langsung ya benar. Kalau untuk orang tua misalnya yang berpenghasilan agak yang menengah ke atas lah ya, itu dia bisa lebih memfasilitasi si anak ini dari segi misalnya ibu apa nih laptop, oh yaudah kita beli nih laptop atau handphone, karena gak jauh-jauh nih kebetulan karena atas sekolah di SD negeri, jadi kan ada yang ya orang tuanya berpenghasilan ekonomi menengah ke atas dan menengah ke bawah. Nah saya jadi melihat juga nih yang menengah ke bawah, jadi pada saat si guru ini memberikan apa namanya tugas ke handphone, masa ke wali muridnya, ada wali murid yang bilang, oh ntar handphonenya lagi dibawa sama bapaknya kerja gitu, karena bapaknya itu driver online. Nah kan si anak jadi ribet nih, kasihan dia, mungkin memang kan dia mau beli handphone juga belum ada uangnya ya, tapi si anak ini kan tetap harus belajar, jadi bingung juga. Untuk solusinya sih masih belum tahu tuh ya, kalau sistemnya kayak begitu gimana, apa nunggu bapaknya pulang kerja baru belajar, atau si ibunya ini misalnya dia catat dulu tugas yang dikasih gurunya ke buku atau kayak gimana kayak gitu. Tapi sih kurang lebihnya ada kayaknya untuk masalah signifikan perbedaan antara dia punya orang tua yang bisa memfasilitasi lah ya atau tidaknya. Tapi mungkin kalau dari walaupun orang tuanya memiliki pendapatan menengah ke bawah,
mungkin balik lagi ke motivasi belajar anaknya sendiri. Iya, percuma aja kalau iya, dia misalnya dia fasilitasi gitu kan. misalnya dia kasarnya anak orang kaya nih udah difasilitasi nih, tapi ini si anak emang males jadi belajarnya ya siang, sedangkan ini si anak yang mungkin karena kurang fasilitas tapi dia nih kebetulan tipe anaknya rajin, walaupun dia siang kan langsung dikerjain ya kan sama aja balance. Jadi cuma bedanya masalah si anaknya ini bisa dapat lebih full, oh yaudah nih cepet gitu dari tugas dari guru dia langsung dapat kerjain, sama yang ya namanya kalau orang menengah ke bawah misalnya handphone cuma satu tapi rame-rame pakainya, jadinya kan dia susah juga ya buat tahu belajarnya. Nah, kalau dari ayahnya tersendiri, kira-kira dia bermain peran nggak dengan pendidikannya apa? Oh iya sangat, karena waktu awal-awal saya sempat agak stres lah ya ngajarin anak baru mulai sekolah formal gini, karena dia masih belum tahu nih cara nalar anak SD tuh seberapa jauh ya kayak gitu. Hampir sempat putus asa, maksudnya gini, kayaknya nggak bisa deh nih harus apa sih namanya les atau yang pokoknya nih ketemu guru gitu, nggak bisa cuma ngandelin via belajar online kayak gini yang jarang interaksi sama gurunya ya kayak gitu. Nah kita sharing sebagai orang tua, saya sama ayahnya Atar, gimana nih anak nih, sedangkan kita tahu ya sebagai orang tua nih anak kapasitas kita nih alhamdulillah pinter atau tidaknya, terus dia sebenarnya bisa mengikuti atau enggak gitu. Ternyata ya alhamdulillah kan Atar bisa mengikuti, cuma karena kurang interaksi antara guru dengan murid jadi dia kurang ngerti ini harusnya kemana, dan mungkin kurang terarahkan ya. Gimana pun kan orang tua bukannya guru yang punya kompeten untuk oh ini harusnya nih anak umur sekian atau belajar setengah bulan atau berapa bulan harus sudah bisa ini. Guru orang tua nggak punya batasan itu gitu, nggak tahu nih harusnya nih batasannya targetnya semana gitu lah kayak gitu. Kalau guru kan ada, makanya ayahnya juga kasih solusi, oh ya udah kita coba pakai aplikasi ruang belajar online gitu. Nah, tadi kan Bunda bilang kita bisa melihat nih anak kita ini mempunyai kapasitas kepintaran seperti apa gitu. Bunda bisa nggak lihat dari mungkin ya walaupun memang agak terlalu dini, Bunda bisa kira-kira dia mempunyai minat dan bakat di mana sih? Untuk saat ini sih karena kebetulan ayahnya itu IT ya, jadi kan seringnya megang laptop atau gadget tapi untuk bekerja ya. Nah dia tuh kayaknya agak interest nih, kayak ngeliat-ngeliat oh aneh ya itu ngapain ya, ayahnya tuh ngapain ya megang laptop itu, bukan cuma kayak buat orang main game atau buat dengerin musik kayak gitu-gitu. Nah dia agak tertarik nih kayaknya dari sejak ini dia coba bisa dikasih laptop untuk kayak drawing atau enggak buat nulis-nulis ngetik-ngetik biasa lah ya alfabet gitu, tapi di edit-edit itu tuh dia tertarik, jadi kayaknya dia agak juga mengarah ke IT juga nih kayak gitu. Tapi yang penting mudah-mudahan sih nggak untuk hal yang negatif ya. Berarti background pekerjaan orang tua juga bisa memotivasi anak ya? Oh iya, setahu saya dokter, orang tuanya dokter, kemungkinan anaknya dokter juga lebih besar dibanding yang orang tuanya basicnya bukan dokter. Oke, terima kasih ya Bunda Atar ya buat Iya, waktunya, sama-sama. buat sharing. Itu aja ya guys, terima kasih. Nah guys, kita sudah melalui wawancara dengan Kalista dan Ibunda Atta. Sebenarnya saya bisa menarik kesimpulan ya, mungkin kalau dari Kalista sendiri dia kurang termotivasi untuk background pekerjaan orang tuanya, jadi dia melihat sekitar dia kira-kira pekerjaan apa sih yang akan dia sukai gitu, dan kebetulan dia menyukai hewan jadi dia tertarik untuk menjadi dokter hewan seperti itu. Dan mungkin dari Kalista sendiri dia mungkin akan lebih termotivasi banyak hal tentang pekerjaan melalui visualnya dia. Jika dia misalnya mungkin melihat beberapa orang yang dapat memotivasi dia, mungkin dia akan berubah-berubah. Tapi untuk sekarang masa pandemi yang membuat dia harus belajar di rumah, bahkan mungkin ada kemajuan dalam proses pembelajarannya karena sekolahnya menetapkan sistem pembelajaran blended learning. Jadi dia mulai melihat dunia sekolah lagi, atau mungkin nanti dia melihat seorang guru, dia termotivasi menjadi guru. Jadi mungkin dia itu tipikal anak yang melihat
sekitarnya, memotivasi dari dunia sekitarnya seperti itu. Dan untuk dari Bunda Atar sendiri itu mungkin yang saya lihat itu Bunda Atar itu dengan dia sebagai ibu yang berkarir, dia mengurus dua anaknya, jadi mungkin dia harus mengatur waktunya nih kira-kira untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk pekerjaannya sendiri. Dan alhamdulillahnya Ibunda Atar salah satu ibunda yang bisa membagi waktu tersebut. Dia mengetahui sistem perkembangan anaknya, dia berusaha memfasilitasi anak-anaknya. Dan yang dari saya lihat mungkin pekerjaan, salah satu background pekerjaan dan salah satu pendapatan dari keluarga itu cukup mempengaruhi untuk pembelajaran anak, dimana mungkin ibunda atau termasuk keluarga yang memiliki pendapatan menengah ke atas, jadi dia bisa memfasilitasi anak untuk pembelajaran, seperti dia memfasilitasi untuk membimbelkan Atar dalam video online, ruang belajar online seperti itu. Dan Kalista sendiri pun difasilitasi sama kedua orang tuanya untuk mendapatkan pelajaran tambahan juga dari bimbel gitu. Nah, dari cerita Bunda Atar sendiri ternyata dia mendapatkan salah satu penglihatan keluarga lain yang memiliki pendapatan yang ke bawah gitu. Jadi proses pembelajaran mereka sendiri itu terhambat karena fasilitas yang kurang mendukung untuk pembelajaran sekarang yang semua serba teknologi. Menurut saya seperti itu. Tapi kembali lagi, yang pertama selain faktor dari pekerjaan orang tua dan pendapatan orang tua, ya kembali lagi ke anak itu sendiri. Bagaimana motivasi anak dalam belajar, bagaimana kesenangan anak dalam belajar, bagaimana anak tersebut memahami konsep belajar itu seperti apa, belajar itu untuk apa, seperti itu. Mungkin itu aja yang kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat berkenan dan mungkin semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Itu aja, terima kasih.